Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum jami'an, teman-teman semua yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, memberkahi harta kita dan segala sesuatu yang kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala, baik dari tenaga antum, baik dari harta antum, baik dari waktu antum, pikiran, semisalnya. Ingatlah ikhwani billah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah katakan, jika kalian menolong Allah, yakni agama Allah, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita yang semisalnya, maka Allah pun akan menolong kita. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan kaki kita. Yakni Allah akan menguatkan antum di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun perkaranya, maka Allah akan mudahkan. Sebab semahal apapun biayanya untuk melaksanakan ibadah tersebut, Allah akan mudahkan. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani bila azakumullah, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang kita dapatkan dari sebuah keberhasilan dan apa yang kita dapatkan dari sebuah musibah yang terhindar darinya kita. Maka semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mendapat kebaikan dan apabila kita terhindar dari satu keburukan, maka hakikatnya bukanlah antum yang hebat, bukanlah antum yang bisa menghindarinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membantu kita untuk kita bisa menggapai manfaat itu dan menolak madarat itu. Karena dari kecil kita meyakini tidak ada upaya dan daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Soal ini sekedar mukaddimah agar kita terus bersemangat dan terus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di pagi hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan kembali kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya saya perlu ingatkan untuk teman-teman semua, kegiatan kita di setiap Senin, di setiap pekan ini, ikhwan azakumullah, ya, bicara masalah rutin mungkin secara nidham dari pabrik, aturan dari pabrik ya rutin. Tapi urusan kita dengan Allah bukanlah kegiatan rutin, tapi ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya perlu tekankan ini, ikhwan? Saya ingin mengatakan ada dua orang yang sama-sama melakukan anggota wudu. Yang satu diganjar, yang satu enggak. Yang diganjar yang mana? Orang yang ketika
sadar, tahu wudu ini ibadah, wudu ini salah satu syarat sah sholat, maka dia laksanakan wudu, maka orang ini berpahala. Yang satu enggak, ya sama anggotanya yang dicuci muka, tangan dan kaki, tapi tidak dihadirkan niat ibadahnya. Dianggap ini rutinitas sebelum sholat saja, bukan rutinitas sebelum sholat. Ya, wudu itu salah satu ibadah dan salah satu syarat sah sholat, sama seperti kita berkumpul dari jam 8 sampai jam 9, ikhwan azakumullah. Sudah diluangkan waktunya bukan semata-mata rutinitas seperti siang hari kita tidur, makan, minum, malam tidur atau ngobrol, itu rutinitas biasa. Ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tajdid niat kita agar bermanfaat tentunya, ikhwan. Maka itu yang mungkin saya bisa ingatkan untuk awal sebagai muqaddimah pula. Tapi ikhwan azakullah, kita masuk ke bab yang baru, bab yang tadi kata Mas Safid luar biasa, dari judulnya sudah menggambarkan satu kehebatan dari tauhid. Ikhwan azakumullah, di bab sebelumnya kita sudah banyak belajar ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang berbuat dosa kepadanya dengan sebab tauhidnya, ya. Artinya sudah mulai tertarik seharusnya kita untuk mempelajari tauhid. Inilah gaya beliau ketika membuat kitab tauhid, ya. Jadi di awal dikasih pengertian dulu apa tauhid, lalu di bab setelahnya, ya bab 1 bab 2-nya dimotivasi kita bahwa kalau Anda bertauhid seluruh dosa Anda diampuni. Kalau Anda bertauhid maka haram Anda masuk ke dalam neraka dan semisalnya. Kalau Anda bertauhid seluruh amal Anda akan Allah terima dan seterusnya. Ikhwan azakumullah, di bab ini juga sama. Ya, beliau memberikan judul yang luar biasa, fenomenalnya ya, artinya luar biasa, menggambarkan kehebatan tauhid ini. Beliau memberikan judul ya, babu man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin, ya, atau ada tambahan bi ghairi hisabin wala adab, ya. Jelas kalau orang tanpa hisab ya dia tidak melewati juga azab. Babu man haqqaqa tauhid, barang siapa yang haqqaqa tauhid, ya ini mengamalkan, merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya, ya sebenar-benarnya. Jadi ada orang yang bertauhid, ikhwan azakumullah, tapi satu sisi misalkan masih berharap pada manusia. Dia menyembah kepada Allah, dia hanya menyembelih untuk Allah, dia berdoa hanya untuk Allah, tapi harapan hatinya dia serahkan ke orang kaya, dia sandarkan kepada bosnya, dia sandarkan kepada perusahaannya. Anda jatuh di tauhid ini, di tauhid masalah tawakal. Saya ulangi, mungkin Anda tidak nyembah batu, mungkin Anda tidak nyembah berhala, mungkin kita nggak minta kepada selain Allah, tapi ada sisi di mana hati kita, ya, misal dalam masalah takut, dalam masalah cinta, dalam masalah tawakal, ya banyak sekali kita terjatuh, ikhwan bila azakumullah. Antum buktikan aja, antum sakit, anak antum sakit, keluarga antum sakit, yang diingat hati kita itu kemana dulu? Kemana dulu? Bener bu, nggak ke parastamol dulu tah sama dokter? Dokter dulu loh kita itu, ya. Yang diingat tuh ada obat apa? Anda lupa, ya. 1000 obat pun Anda telan, kalau Allah tidak menyembuhkan tidak akan sembuh. Paham maksud saya? Maka di sini beliau katakan man haqqaqa tauhid, siapa yang benar-benar merealisasikan. Karena ada yang bertauhid, ikhwan tadi, ya, itu betul sudah, ya, nyembah Allah semata, tidak berdoa kepada selain Allah, meminta hanya kepada Allah, beristi'adah, beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi tadi, ya, harapan hatinya dia sandarkan kepada orang-orang kaya agar diberi, agar dia kena musibah berharap dibantu. Anda jatuh kepada tawakal Anda. Itu macam tauhid. Tadi kita akan lewati, ya. Termasuk ketauhidan seorang adalah memurnikan tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada siapapun, ya. Karena ikhwan, hakikat manusia siapapun dia lemah. Ini saya putus dulu loh. Rantai utama kenapa kita bisa sedih itu saya putus dulu nih. Apa itu? Ketika hati kita bersandar kepada makhluk, itu awal dari kesedihan antum. Saya ulangi. Kapan Anda sandarkan hati Anda kepada makhluk, ya,
Mau siapapun sudah, kalau selama manusia sudah Allah tetapkan wa khuliqal insanu dhaif. Allah itu ciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Manusia yang antum anggap bisa ngasih manfaat itu lemah loh, lemah. Dia sendiri butuh ke Allah, butuh ya semuanya, semua butuh Allah. Maka Anda terasa besar ikhwani, maka kita putus dulu bahwa manusia sama seperti kita. Secara kekuatan, secara bisa memberikan manfaat, ya bisa. Ya, maka ikhwan bila azakumullah, nanti di bab ini kita akan tahu seperti apa sih tauhid yang sempurna. Salah satunya kan nanti ya dengan tidak meminta diruqyah, ya. Kenapa? Ya setidaknya kalau orang minta diruqyah ada harapan hati kepada siapa? Peruqyahnya. Ada harapan, ada sepersekian% dari hati yang dia sandarkan kepada selain Allah. Baik, saya minta nih Mas Abid, ruqyahin saya. Saya berharap beliau mau, saya berharap beliau nolong saya. Meskipun ini boleh ya, bicaranya boleh ya, boleh. Tapi ada sepersekian 0,0 sekian % hati ini bersandar kepada Roki. Baik. Ya, maka di sini akan dibahas juga. Kenapa kok orang minta ruqyah padahal halal? Ya bicara halal, halal. Bicara boleh, boleh. Ya, tapi kalau bicara tauhid nanti dulu. Baik, ya. Ya tadi, antum mungkin sudah ngerti ini. Ternyata tapi, ya ada yang sakit keluarga kita, tidak apa-apa, antum minta doa. Tapi jangan ikhwan, jangan sandarkan antum kepada siapapun hatinya. Di status stres, anak saya sakit. Apa yang Anda harapkan? Ustaz supaya ditolong, lah itu dia. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Allah katakan siapa yang menyandarkan sepenuhnya kepada Allah, Allah cukupi. Yang antum butuhkan kan sehat anak antum. Yang punya sehat siapa? Allah, bukan orang kaya, bukan bos antum, bukan siapapun. Yang punya kesehatan Allah. Maka cukup sebetulnya antum dekati Allahnya. Paham maksud saya? Tapi ikhwani bila azakumullah, maka di sini judulnya luar biasa dia. Man haqqaqa tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Ya, sebenar-benarnya. Ya, kadang antum juga ini saya perhatikan ikhwan. Antum sering nolong orang, sesekali antum tolak enggak apa-apa. Kenapa? Supaya dia paham bahwa enggak boleh dia selalu kepada makhluk, sekali dia harus ke Allah. Putus hatinya. Misal, ya, ada orang selalu minta tolong ke antum, atau bantu, nggak apa-apa, ya, ini satu kewajiban kita untuk dia juga. Tapi sekali antum tahu nggak masalah, beri dia pelajaran bahwa ikhwan, ya, hatimu harus disandarkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini faedahnya, dakhalal jannah bi ghairi hisabin, maka dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Bayangkan. Ikhwan, berbicara masalah hisab kita kembangkan dulu sebelum masuk ke dalil yang ada, ya. Ini penting. Manusia masuk di surga ikhwan wa'azakumullah wa iyyakum jami'an dengan beberapa cara, ya. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama, di antara tahapan ya atau model-model, ya bukan tahapan, model-model. Kalau tahapan jelas berbeda-beda, ya. Ada yang dibangkitkan miring, ada yang dibangkitkan gak ada wajahnya, suka meminta-minta, ada yang dibangkitkan dalam keadaan begini, misalnya. Sekarang kita bicara bagaimana manusia masuk ke dalam surga. Ada 3 model, ya. Syukur antum yang pertama. Kalau ndak yang kedua, jangan yang ketiga. Ketiga, meskipun masuk surga, tapi nanti apa ya kalau kita ini sih, ya berat dulu yang harus diri, meskipun ujungnya masuk surga. Kita lagi bicara 3 jenis kelompok manusia masuk surga. Yang pertama, masuk surga secara langsung, ya. Ini yang paling tinggi, bi ghairi hisabin wala adab. Dia masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Ini bab kita nih, yang pertama nih, bab kita yang akan kita bicarakan. Ini jenis masuk surga yang paling tinggi, ya. Bahkan di keterangan tentang masalah syafaat, jadi ini jenis masuk surga yang masuk surga dari pintu kanan, ya. Dia tidak masuk pintu kan, ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu arroyan.
dia dari pintu kanan. Wallahu a'lam, ya sebelah mananya. Yang sudah keterangan seperti itu. Ini jenis pertama. Jenis kedua, ikhwan fillah azakumullah, kalau tadi tanpa hisab, tanpa adab, mubasyarah, dia langsung masuk ke dalam surga. Yang kedua, ikhwan azakumullah, jenis kedua, ini masih mending ya, meskipun ya ada rasa takutnya nantinya ya, tapi ini bagus lah, kita anggap. Yang kedua, dia akan masuk surga setelah melewati hisab yang mudah. Dia akan masuk surga setelah melalui hisab yang mudah. Yang biasa kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Coba ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Coba ulangi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Minggu Arab tes ujian. Maju satu-satu nanti. Dihafal doa ini penting ikhwan ya. Karena jenis kedua orang masuk surga adalah dia melalui hisab dulu, tapi dengan hisab yang mudah ya. Karena nanti yang ketiga, nanti kita jelaskan ya. Kita tulis dulu yang ketiga. Dia masuk surga dengan hisab yang ketat, audit yang sangat ketat ya. Dia akan masuk surga pada akhirnya, tapi melalui hisab yang munafusah, hisab yang ketat ya, ketat. Ini yang kata Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil-kecil aja tercatat ya. Baik, ini tiga jenis manusia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan tiga model. Satu dengan apa? Langsung, yang kedua yang langsung nanti pembahasannya di bab ini. Yang kedua apa? Dengan hisab yang mudah. Tadi doanya apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Perhatikan, hisablah saya dengan hisab yang mudah ya. Ikhwan fillah azakumullah, hisab yasira di sini ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah al-ard. Al-ard itu hanya pemaparan saja. Perhatikan ikhwan, ini penting ya. Kelak orang-orang yang beriman dan bertauhid, dosa mereka di-ard oleh Allah, diperlihatkan. Kamu hari ini melihat ini, di malam ini, di pagi ini, di siang ini, di detik ini kamu melihat sesuatu yang tidak bagus. Kamu mendengar sesuatu yang, kamu makan sesuatu yang enggak baik dan seterusnya. Baik, diperlihatkan. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah ya. Maka di sini ada keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ikhwan fillah azakumullah tentang pemaparan ini, tapi nanti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ngasih lihat aja. Hanya ngasih lihat aja, dan ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada ahli tauhid. Ya, di antaranya apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ikhwan fillah azakumullah, ya, setelah Allah melihat catatan amal manusia dan diperlihatkan saja, karena dalam beberapa riwayat yang kecil-kecil yang besar-besar Allah tetap tutupi. Ini rahmatnya Allah. Ya, maka disebutkan dalam hadis, ikhwan, dalam dalil yang lumayan panjang, tapi tidak apa-apa, di sini bagus banget untuk kita pelajari, ikhwan. Hadis ini sahih riwayat Al Imam Muslim. Innallaha yudnil mu'min fayasghadu alaihi kanfahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha wa kadha
Fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza fararruhu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi. Allahu akbar. Ya, ini luar biasa teman-teman. Ya, innallaha yudnil mu'min. Ya, fayad'u 'alaihi kanafahu. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Kelak di hari kiamat Allah mendekatkan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah yang mendekat. Lalu fayadau alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala ya semacam membuka atau menutupi, ya, bukan menutupi, apa ya? Kanaf itu asalnya sih kata seperti antum lihat burung yang lagi jaga anak-anaknya tuh. Jadi kalau ada hujan dia nggak kena, itu kanaf, ya. Atau ada hewan bertelur terus ditutupi dari predator. Ada anak-anak kecil yang baru lahir netes misal burung, terus ibunya melindungi dari hujan, bukan, ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah azakumullah, di sini luar biasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seorang hamba di hari kiamat, lalu Allah menutupi apa? Dosa-dosa dia. Wa yasturuhu fayaqul, maka Allah menutupi dosa hamba-hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ata'rifu dzanba, kelak nanti Allah akan berfirman kepada kita, ya, Allah bertanya, kamu ingat gak dosa ini? Allah katakan, apakah kamu ingat dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, ata'rifu dzanba kadza. Kamu ingat gak dosa ini? Kamu ingat gak dosa ini? Hari ini, bulan ini, jam ini, malam ini, pagi ini, siang ini kamu melakukan dosa ini. Allah katakan, kamu ingat gak? Ya, maka hamba itu mengatakan, "Na'am, wahai Allah, ya, saya tahu itu dosa saya lakukan itu semua dosa." Kata dia, "Rabbi hatta idza fartu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak." Ya Allah, kok ada dosa-dosa yang enggak saya lihat, padahal itu dosa besar. Kok yang engkau perlihatkan dosa-dosa kecil semua? Ya, yang engkau perlihatkan dosa-dosa kecil, ada loh dosa-dosa besar seingat dia yang Allah enggak ngasih tahu. Ya, ingat dosa dipaparkan ini tadi saya katakan hanya dipaparkan, hanya diperlihatkan saja. Ya, tidak tujuannya Allah untuk mengazab antum. Perhatikan ikhwan, Allah tidak berniat mengazab antum di jenis yang kedua ini. Ya, Allah hanya ingin memperlihatkan dan memvalidasi, ini antum melakukan dosa ini ingat enggak? Antum dosa ini ingat enggak? Antum melakukan ini ingat enggak? Bayangkan ikhwan, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala setelah hamba ini mengatakan, wahai Tuhanku, saya mengakui seluruh dosa dan saya kira saya akan binasa karena ada dosa-dosa lain yang belum kau tampakkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala satartuha 'alaika fid dunya. Allah mengatakan, ya, saya sudah menutupi dosamu di dunia. Ya, orang lain tidak tahu. Kan banyak antum dosa itu banyak. Tapi kan ya maksudnya Allah tutupi dosa kita gitu kan. Enggak diumbar. Antum enggak tahu dosa saya enggak tahu dosa antum. Antum enggak tahu keburukan saya enggak tahu keburukan antum. Ala kulli hal Allah katakan, satartuha 'alaika fid dunya. Saya sudah menutupi aibmu di dunia, sudah saya tutupi. Perhatikan nih Pak, saya sudah tutupi seluruh aib-aibmu di dunia. Lalu kata Allah, wa an aghfiru lakal yaum, dan hari ini saya ampuni.
Suf, antum perhatikan ikhwah. Allah katakan Allah hanya ingin memaparkan. Makanya Nabi di atas katakan hadzal ard, ini hanya pemaparan saja. Makanya doa tadi saya talqin berkali-kali ke antum baca itu. Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya. Agar antum mendapat ard saja sudah. Ini dosamu, ini dosamu. Ya, dia mengatakan saya pasti celaka. Allah katakan satartuha alaika fid dunya. Di dunia saja saya sudah tutupi, gak bongkar aibmu. Bayang antum kalau dibongkar semua aib sama Allah. Gak ada yang mau dekat dengan antum, gak ada yang mau ngaji sama saya, gak ada yang mau dekat dengan saya kalau Allah bongkar semua aib saya. Gampangnya begitu. Gak ada yang mau dengan antum, gak ada yang mau dekat-dekat dengan antum. Antum pendusta, pembohong, penipu segala macam. Ya, antum kalau lagi sendirian berani ke Allah, antum kalau lagi sendirian berani ke Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat dan Maha tahu. Maka ikhwani fillah azakumullah, satartuha alaika fid dunya. Saya sudah tutupi aibmu di dunia. Wa ana aghfiru halakal yaum. Maka hari ini kata Allah saya ampuni engkau. Maka ikhwani fillah azakumullah, fayu'ta kitaba hasanatihi. Maka dia diberikan kitab yang catatan baiknya. Maka di sini teman-teman semua azakumullah, ya, ini jenis masuk surga yang kedua. Dia dihisab dengan hisab yang mudah, hanya dikasih tahu aja, ya. Beda dengan nanti yang ketiga. Ini yang panjang urusannya, ini yang repot, ya. Meskipun nanti karena dia seorang muslim, dia akan masuk ke dalam surga, tapi capek. Ketiga ini capek karena dia dihisab dengan hisab yang munaqasa, satu persatu ditanya. Hari ini kamu dengarkan hal yang haram, hari ini kamu lihat haram. Antum bertanggung jawabkan, kenapa? Begini, lama, satu dosa itu lama. Ini yang capek, ya. Kalau yang tadi hanya dipaparkan aja, tidak ditanya kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa nggak melakukan ini. Pada saya sudah kasih sehat, malah sehatmu gunakan untuk maksiat. Saya sudah kasih matamu maka melihat kau yang buruk-buruk. Saya sudah kasih telinga kau mendengar. Enggak, panjang kan kalau itu. Kalau hanya dikasih lihat aja, ini dosamu, 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 dosamu. Laki-laki menjawab saya pasti celaka kalau begini. Karena nggak ada yang luput, ya. Kata Allah satartuha alaika fid dunya, saya sudah tutupi di dunia dan hari ini saya ampuni engkau. Itu yang kedua. Yang ketiga nih repot. Ikhwana azakumullah, ya. Jenis yang ketiga masalah hisab ini adalah dengan hisab yang ketat, audit yang mendalam, ya. Dari mana? Ya min aina tasaba, itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'an malihi, an ilmihi atau an umrihi fima afna, an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, wa an ilmihi fima fa'ala, yang terakhir an jasadihi fima abla, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat kondisi yang akan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser salah seorang kaki hamba di hari kiamat kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya dipakai atau tidak. Yang ketiga, dari mana dia dapatkan harta dan untuk apa dia belanjakan harta. Yang keempat, capeknya, lelahnya, tenaganya buat apa? Ya, apa jalan-jalan aja ataukah untuk urusan ibadah saja dan semisalnya. Maka ikhwani bila azakumullah, pastikan capek antum, pastikan lelah antum untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang ketiga yang ya ujungnya nanti dia masuk neraka, karena tidak mungkin ada audit yang mendalam yang ketat kecuali berujung pada sesuatu yang gak enak. Apapun ya, minimalnya capek. Orang dari itu minimalnya capek, ya. Dia harus menjawab, ini kenapa sekian, ini kenapa jadi begini, ini kenapa sekian, ini kenapa repot. Urusan nota saja misalkan di tempat kita kerja, orang capek kita, ya. Duit ini sekian, ini 2.000 buat bayar parkir, nanti segini, ini kan semua harus dipertanggungjawabkan, ya. Repot urusan, apalagi nanti ikhwani bila azakumullah kasih umur panjang 70 tahun, malah 70 tahun antum harus pertanggungjawabkan. Maka hisab ini tentu tidak yang kita inginkan, ya. Tapi ikhwani bila azakumullah, maka kita itu sekedar kata-kata dari bi ghairi hisabin, ya. Ada orang masuk surga, dia merealisasikan, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia masuk surga dengan tanpa hisab, ya.
Berarti yang ke pertama, kedua, atau ketiga dari judul ini. Bi ghairi hisab. Yang pertama, kedua, atau ketiga? Hah? Bener tak, Bu? Iya. Ya, ini jenis yang pertama, berarti jenis masuk surga yang paling tinggi. Tapi kita rebutan, Bu, karena jumlahnya setitik. Ya, nanti Nabi bilang sedikit banget jumlah kita. Ya, dibandingkan umatnya Nabi yang banyak, maksudnya 0,0 sekian persen, hanya sedikit banget. Tapi bila azakumullah, beliau berikan dua dalil ya, tiga dalil sama hadis dari Al-Quran, 2 dari hadis 1. Baik, ikhwan azakumullah, kita masuk ke dalil yang pertama yang beliau bawakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya babu man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisabin, ya hisabin wala adab. Dan beliau membawakan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. Ini ayat yang luar biasa, ya. Allah katakan, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim alaihi salam, kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim kana ummah. Ummah ini maknanya banyak. Ya, ummah ini maksudnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam. Maknanya. Yang kedua, Nabi Ibrahim adalah seorang qudwah, ya, atau ummah juga bermakna taifah, golongan, atau millah, agama, atau az-zaman. Ya, ada 5 tafsiran dari kata-kata ummah. Ada imam, ada qudwah, ada taifah, ada millah, ada zaman. Ini makna ummah. Saya ringkaskan, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam, qudwah, contoh, ya, qanitan lillah, contoh orang yang taat kepada Allah. Ikhwan, sedikit kita kembangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya pernah bilang ke antum di khutbah Jumat, ya, nggak tahu yang keberapanya dan tahun berapanya. Saking seringnya tentunya kesini, ya. Tapi saya ingat, saya pernah sampaikan ke antum coba berpikir, kenapa ya keluarga Nabi Ibrahim itu bisa masuk ke sholat antum? Nabi Adam kan nggak masuk, antum nggak pernah doain Nabi Adam kan? Ya, doain Nabi Musa pernah, ya. Yang antum doain setiap sholat itu Nabi Ibrahim dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sadar atau enggak, niat atau enggak, antum mesti doakan dalam salat antum. Enggak mungkin enggak. Minimalnya setiap salat 5 waktu, ya, berarti subuh siji, duhur loro, asar loro, maghrib loro, isya loro. Wis pira? Antum kan matematikanya jago. 9 kali, benar tak? Hiji loh, antum yang hitung aja. Ya minimal segitu, 9 kalian antum mendoakan keluarga ini, Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ikhwan azakumullah, sedikit kita kembangkan. Ini menarik karena Allah menyebut Nabi Ibrahim ini imam, qudwah, orang yang taat. Jadi orang yang taat itu komparasi Nabi Ibrahim. Kalau mau nyontoh jadi orang taat, contohlah Nabi Ibrahim. Kenapa saya katakan Nabi Ibrahim ini, teman-teman, mau dibahas antum dari sendi, dari sudut manapun indah. Indah, ya. Antum dari masalah rumah tangganya pun indah banget. Ya, dari masalah dakwanya, wow, jangan tanya. Beliau di sedunia loh, ya. Sedunia ini yang muslim hanya beliau dan istrinya. Kebayang enggak? Mereka repotnya dakwah. Ya, ini kan kisah dari yang istrinya dirampas oleh raja, ya, yang mau diambil si Sarah itu, ya, yang Ibrahimnya mengatakan hadi ukhti, perempuan ini adalah saudariku, ya, demi supaya Nabi Ibrahim gak dibunuh oleh raja, karena kalau bilang suaminya dia akan dibunuh. Maka Ibrahim mengatakan ini adalah saudariku, maksudnya saudari sama muslim. Kata para ulama, karena di muka bumi saat itu yang muslim hanya Ibrahim dengan Sarah. Bayangin dakwanya serepot apa,
Ya, dakwah minoritas di sebuah daerah aja pengelan luar biasa, apalagi di sedunia loh. Beliau hanya berdua, makanya ya ujungnya dibakar, ya disiksa, ya itu wajar, ya. Ya tuh mau bahas apa? Mau segi kesabarannya, ikhwan azakumullah enggak ada, ya. Seperti Ibrahim alaihi salam, ya maka pantas, ya. Endingnya tuh pantas. Allah anugerahkan seluruh anak laki-laki beliau jadi seorang nabi dan rasul, ya. Pantas keluarga ini juga masuk ke sholat kaum muslimin, pantas gitu tuh. Karena sudah apa yang keluarga ini kerjakan, ya tuh bayangin. Ibrahim alaihi salam Allah berikan ujian lama, beliau menanti keturunan lebih dari 100 tahun, ya lama, ya sabar, beliau nggak marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau nggak membenci takdir Allah, sabar. Setelah Allah beri, Allah uji lagi, diasingkan anak dan istrinya, ya kan. Maksud saya kalau yang diuji kenabiannya ya wajar, dia seorang nabi. Ini yang diuji apa? Sisi manusiawinya, paham enggak? Ya kan? Sisi manusiawi, naluri cinta manusianya kepada keluarganya, kepada anaknya yang diuji. Berat loh itu, ya. Antum disuruh sholat, apaan ya? Makanya nanti kita bahas takdir, akan ada pertanyaan dari para ulama. Yang berat itu takdir, sabar di atas takdir buruk atau sabar di atas ketaatan. Maksudnya saya membuktikan ikhwan fillah azza, orang kalau diuji ibadah itu mungkin masih kuat. Antum suruh sholat semalaman bisa, ketimbang afwan antum harus kehilangan satu anak. Gampangannya begitu. Antum disuruh oleh Allah 20 tahun tidak boleh ketinggalan takbiratul ihram atau kehilangan satu anak. Pilih mana? Pilih mana? Bener sih bu. Disuruh taat sama Allah, sholat jangan telat takbiratul ihram misalnya yang laki-laki, atau harus kehilangan orang yang disayanginya. Ya saya pilih yang taat aja, menunjukkan bahwa ketaatan itu lebih ringan daripada urusan ujian. Baik, ya enggak? Atau untuk mau diuji aja, nggak mau taat? Ya saya sih milih taat aja daripada diuji. Cuma kita ambisi. Ini saya mau kasih permisalan. Ibrahim diujinya apa? Diujinya apa? Nah, ujian ketaatan sabarannya lama 100 tahun kan dia nunggu keturunannya, nunggu Ismail alaihi salam lebih dari 100 tahun. Bayangkan ikhwan azab, tanpa rasa marah, tanpa rasa benci, dia sabar. Ini yang terbaik, ya keputusan Allah yang terbaik. Setelah Allah kasih, Allah asingkan, Allah uji. Sekarang sudah dikasih, sekarang di hatinya ada Allah atau ada anaknya yang dia nanti selama 100 tahun lebih. Ada siapa ternyata di hatinya? Masih ada Allah. Dia bawa anak dan istrinya ke lembah Tandus tanpa tahu di situ nanti ada Zamzam, di situ ada Ka'bah, manusia ngantri puluhan tahun untuk ke situ haji, manusia berbondong-bondong ngantri untuk ke situ, nggak tahu. Pokoknya saya harus bawa anak saya ke tempat yang tandus. Sami'na wa ata'na. Ini ummatan qanita. Contoh orang yang taat, nggak nyoal. Ya Allah tegel banget. Baru juga dikasih. Kan antum gitu. Ya Allah tega banget. Baru juga gajian wis tok. Baru begitu. Ini Ibrahim alaihissalam baru dikasih nunggu 100 tahun lebih ya. Baru dikasih Allah asingkan, tidak ada. Ya Allah tega banget. Dan yang diuji tadi saya katakan ikhwan, ya sifat manusiawi yang diuji. Ya, ini berat bagi seorang, berat banget ikhwan. Ya, setelah besar sudah ketemu senang, alhamdulillah, tidak dimakan singa, nggak mati kelaparan, nggak mati kehausan, alhamdulillah. Anaknya gede, disuruh disembelih. Coba bapak mana? Maksud saya itu. Ya, jadi tapi lolos nggak Ibrahim dari ujian ini? Lolos. Istrinya lolos nggak? Lolos. Ketika dia ditaruh di lembah itu kan istrinya nanya, ya kenapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tandus? Ibrahim punya jawaban apa? Ibu Nabi Ibrahim punya jawaban apa? Ketika ditanya istrinya, kenapa engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada air? Bismillah.
Apa jawaban istrinya? Apa jawaban Ibrahim? Ya, nggak ada, nggak tahu dia. Pokoknya setahu dia diperintahkan oleh Allah. Sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Ini yang kita bahas. Ummatan qanitah. Dia contoh orang-orang yang taat. Kalau itu perintah Allah laksanakan. Sudah sami'na wa ata'na, dia tidak tahu di situ nanti ada Zam-Zam, Ka'bah dan lain-lain, tidak tahu sudah. Istrinya nggak kalah hebat. Nih, saya mau jelaskan kenapa keluarga ini masuk di sholat antum. Istrinya lalu bertanya, apakah ini perintah Allah? Nah, ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jawaban apa coba keluar dari lisan seorang perempuan seperti itu kalau tidak orang soleh? Nah, dia nggak bilang, oh, tega banget Tuhanmu, tahu anak masih merah. Ya, istrinya juga di situ nggak ada manusia. Gimana kalau kami kelaparan? Gimana kalau kehausan? Gimana kalau kami diterkam hewan buas? Nggak ada. Apa ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Jawabannya luar biasa. Anaknya pun luar biasa jawabannya Ismail. Lama dia nggak ketemu bapaknya. Ya, sudah balik usia belasan tahun baru ketemu bapaknya. Baru juga ketemu. Wahai anakku, apa pendapatmu? Saya disuruh nyembeli. Engkau bayangin, anak aman gak ketemu bapaknya, baru ketemu disuruh disembeli. Apa jawabannya? Tuhanmu tega banget ayah. Sudah suruh misahkan kita dari bayi, sudah gede marah saya tidak ada jawaban itu. If'alu ma tu'mar, wahai bapakku. Lihat jawaban anaknya. Pantas keluarga ini masuk sholat antum. Wahai bapakku, laksanakan apa yang menjadi perintah Rabbmu kepadamu. Saya siap. Paham? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Anaknya siapa? Maka dapatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia anaknya Nabi Ibrahim Alaihissalam dari jalur Ismail Alaihissalam. Paham maksudnya? Maka ikhwani fillah azakumullah, ini Allah katakan inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu contoh, ya, imam, ta'ifah, qudwah untuk orang-orang yang taat. Siapa yang mau jadi taat? Contoh Ibrahim. Dari ketaatan tauhidnya, bayangin aja antum, bapaknya pembuat berhala. Allah katakan di akhir ayat ini walam yakum minal musyrikin. Salah satu makna walam yakum minal musyrikin adalah Ibrahim sama sekali dari sebelum jadi nabi sampai sudah jadi nabi bahkan wafat tidak pernah menyentuh berhala apalagi mengagungkannya. Paham? Padahal dia di mana? Dia di mana? Di rumah pembuat patung. Siapa yang bikin patung? Bapaknya. Paham? Bapaknya sendiri bikin azhar, bikin patung. Tapi lihat ikhwah, Allah katakan di akhir ayat ini kan, antum bisa lihat walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Sebelum jadi nabi tidak pernah dia mengagungkan berhala, memegangnya, mengagungkannya semisal tidak, ya. Kalau jadi nabi sudah jelas lah. Sebelum itu tidak, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ummatan qanitan itu maknanya itu lillah, dia hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, yang menghadapkan kepada Allah, ya, semata, walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Jadi kita lagi bahas orang yang hakikat bertauhid sebenar-benarnya, ya Ibrahim ini maksudnya, ya. Jadi kalau mau masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, contohnya seperti apa Ibrahim, maksudnya itu. Baik, kita kan lagi bicara orang yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Kan kita perlu contoh, ya. Antum aja kalau mau bikin produk, mana sih ukurannya? Sikile diure semendi, pakunya semendi, dan semisalnya toh, ada harus contoh. Nah kalau antum disodorkan, jadilah hamba Allah yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa adab, dengan merealisasikan tauhid. Kan antum perlu contoh. Kan nggak mungkin contohnya saya, ya, nggak mungkin contohnya para ustadz. Mereka nggak maksum, maka contohnya sudah dikasih oleh Allah. Kalau mau nyontoh, kana ummatan qanita. Siapa dia? Ibrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah contoh orang yang taat, bertauhid dan semisalnya. Paham maksudnya? Kenapa dibawakan ayat ini? Ya, karena kalau antum mau jadi orang bertauhid dengan sebenar-benarnya, maka yang antum harus contoh siapa?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua, mau berumah tangganya, mau dari segi dakwanya, mau dari sabarnya, gak ada celah sama sekali keluarga ini. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Tapi ikhwan bila azakumullah, ini dalil pertama. Dalil kedua yang beliau bawakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, walladzina hum li rabbihim la yusyrikun. Ya, mereka kepada Rabbnya, kepada Tuhan mereka la yusyrikun, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, tidak berbuat syirik di sandaran hatinya, di rasa takutnya, di rasa harapnya, semisalnya tidak ada. Dia putus semua harapannya kepada selain Allah. Ya, sekali-kali saya ingatkan kepada antum, lepaskan hati antum kepada makhluk Allah menjadi merdeka. Kita di bulan merdeka. Ya, maka para membahas hakikat merdeka yang sempurna adalah lepaskan semua bentuk perbudakan di hati kita kepada selain Allah. Lepaskan hati antum dari obat-obatan, dari dokter, dari orang-orang kaya, dari para bos. Lepas. Semua kebutuhan saya ada pada Allah. Dia As-Somad. Baik, apa arti As-Somad? Dia tempat bersandar, bergantung seluruh makhluk. Antum butuh apa? Allah punya semua. Saya tanya, antum butuh apa? Antum butuh makan, Allah punya. Punya enggak? Antum butuh sehat, punya enggak? Dokter punya sehat enggak, Bu? Benar. Dokter punya sehat enggak? Dokter tuh punyanya resep dan obat. Yang punya sehat hanya Allah. Baik, Allah yang antum incar. Antum yang harus mendekat ke Allah Subhanahu wa taala seterusnya. Baik. Ini panjang dalilnya. Tiga ini dari hadis. Gak apa-apa lah kita baca. Soalnya kalau nggak dibaca tambah panjang lagi nantinya. Gak selesai-selesai. Itu dua ayat yang beliau bawakan dari Al-Quran. Kita masuk ke hadis yang mulia dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dalam Kitabut Tib dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Tapi ikhwani fillah azakumullah, saya bacakan secara cepat. An Husain bin Abdurrahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludirtu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadithun haddatsanahu Sya'bi qala wa ma haddatsakum qultu haddatsana an Buraidah bin Husain annahu qala la ruqyata illa fi min ainin aw humatin qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Abbas bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umamu fara'aytu an-nabiyya ma'ahu rahtu wan nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idrufi ali sawadun 'azimun fa dhanantu annahum ummati fa qila li hadha Musa wa qaumuhu fa nadartu fa idha sawadun 'azimun fa qila li hadhihi ummatuka wa ma'hum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adab. Thumma nahadu fadakhala manzilahu faqada an-nasu fi ulaik faqala ba'dhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'dhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'an wa dhukiru asya'a fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu faqala humul ladhina la yastarqun wa la yaktabun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Faqama Uqasah bin Mihsan faqala udullah ayaj'alani minhum qala anta minhum thumma qala rajulun akhar faqala udullah ayaj'alani minhum faqala sabaqaka biha Uqasah rawahu Bukhari dan Muslim. Ini hadis luar biasa teman-teman. Berita gaib semua juga isinya ini. Isinya gaib semua dari awal sampai akhir. Ini antum harus yakini. Sebagai bukti antum meyakini Rasulullah sebagai seorang Rasul. Salah satunya adalah meyakini apa yang beliau katakan. Ya, meskipun ya kan nanti
Banyak perkara-perkara yang nggak masuk akal kita ya. Kita jelaskan ikhwan. Dari sahabat Husain bin Abdurrahman, Mas Hafid 10 menit lagi. Hadisnya gimana? Bacain terjemahnya dulu. Baik. Dari Husain bin Abdurrahman, saya jelaskan pekan depan ya. Ini hadis luar biasa ini. Mungkin 2-3 kali pertemuan kita akan bahas saja ini. Dari Husain bin Abdurrahman, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair. Saya berada di kata Abdurrahman, ya kata Husain, saya berada di samping Sa'id. Saya nggak bacakan nama lengkapnya, barangkali antum keder. Kata Husain, saya pernah di sampingnya Sa'id. Lalu Sa'id bertanya kepadaku, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh yang jelorot? Ya, kalau Indonesia kalau ada jelorot begitu apa? Bukan doa, nggak boleh, ini syirik, ya. Tapi saya nggak nyembah bintang ya, tapi Anda meyakini bahwa ada wasilah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Apa sih bintang jatuh? Nanti kita akan bahas insya Allah. Saya bacakan terjemahan sesuai dengan perintah Mas Safid ya. Faqultu ana, kata Husain. Kemudian Sa'id bertanya lagi ya. Sebelumnya Husain menjelaskan, saya ngeliat bintang jatuh karena saya lagi nggak sholat. Oh ini luar biasa. Ya, nggak seperti kita. Kalau nggak melakukan suatu kayaknya dibikin melakukan, padahal dia bukan yang melakukannya. Dia jelas-jelas mengatakan tadi malam saya nggak sholat, ya karena sebab nanti. Karena saya lagi disengat binatang. Kemudian Sa'id bertanya, apa yang kamu lakukan ketika disengat? Dia bilang, saya minta diruqyah. Ya, saya minta diruqyah. Ya, di awal saya katakan ikhwan, ya. Sekali antum minta ruqyah, sudah ada 1/sekian 0,0 sekian persen hati antum bersandar kepada roqi. Apalagi ruqyah ini diminta berkali-kali. Baik, maka di sini Sa'id bertanya langsung kepada Husain, kenapa kamu minta diruqyah? Dia menjawab dengan ilmunya yang ada, sebab ada hadis yang sampai kepadaku, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali oleh penyakit ain dan demam. Artinya boleh. Tapi Sa'id bilang, tapi saya mendengar hadis yang lebih valid dari yang kamu bilang. Saya dengar dari Pak Haji Komar di Pleret hujan. Pak Haji Komar dengar dari Pak Wo dengar dari Mas Ibu mau beli deleng kedik kan? Dengar dari Mas Hadi. Baik, berarti kan 3 orang. Lalu ada siapa wong Pleret aslinya ini? Pamus misalkan. Pamus bilang ke saya langsung, Ustaz tadi pagi saya kehujanan di Pleret. Baik. Informasi ini sama Ikhwan ya, atau informasi ini dari Pamus bilang hujan orang Pleretnya. Sementara dari 3 beliau ini bilang rigis. Gampangannya begitu. Kira-kira yang paling kuat siapa? 3 orang ini atau ini? Jelas beliau. Ya, karena beliau nggak dengar dari siapa-siapa. Tadi pagi saya kehujanan. Selesai. Pak Haji Komar kata siapa? Kata Pak Umar. Oh kata siapa? Kata teman saya. Teman saya panjang. Paham maksudnya? Ini alurnya. Ya, Saidah lagi bertanya kepada Husain, kok kamu minta diruqyah? Kata Husain, ya saya dengar dari fulan. Katanya boleh minta ruqyah. Kata Sa'id, tapi saya dengar jauh lebih tinggi sanadnya dari Ibnu Abbas, ya, dari Nabi. Berarti langsung hanya melewati 1 orang, ya. Nabi ngomong sama Ibnu Abbas nyampaikan kepada Sa'id. Ya, jadi kabarnya itu dekat. Ya, bukan jare bukan. Tapi paham maksudnya? Nah, baru isinya hadis ini. Gak akan cukup waktunya sudah, nanti malah buru-buru, malah gak keruan nanti. Tapi ikhwan bilang azakumullah, itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, sisa 5 menit. Atau pekan kemarin Mas Habib, barangkali ada pertanyaan yang belum dijawab. Coba diseleksi yang urgent-urgentnya aja.
ada di sini kita langsung kita langsung dengan sebelum kita lihat ini kalian yang masuk yang di sini dulu ya yang kita langsung kalau kita dari Islam sendiri bertanya asli juga ada bisnisnya nanti yang dapat dan nanti yang ada prosesnya. Bagaimana kalau mati surut ya Pak? Mati surut yang katanya hidup lagi dah. Ya. Oh, baik, udah dah. Baik, barakallahu fikum untuk penanya. Ikhwan fillah azakumullah, pernah saya katakan ya manusia mati, ya lepasnya ruh dari jasad, ya sama dicabut oleh malaikat maut. Hanya dari sisi kitanya ada yang mendadak, ya naudzubillah tabrak, ya mendadak. Ya dadak. Ada yang melalui proses dulu, sakit dulu, dia merasakan sekarat dulu, macam-macam lah, ya. Yang proses. Dari dua ini mana yang terbaik? Ya tergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mati mendadak pun termasuk tanda hari kiamat. Dan orang yang mati mendadak, ya barangkali nggak sempat tobat ya. Ini repotnya. Mati yang nggak mendadak pun, ya maaf ya, orang sakit seharian aja kan tidak enak gitu kan. Mereka harus bertahun-tahun, ya sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya nggak enak ya. Maka ya antum jangan minta, salah satu sudah terserah Allah. Tugas antum berdoa kepada Allah, matikan saya dalam kondisi yang baik, husnul khotimah, seperti apa yang sudah terserah Allah. Baik. Dia barangkali pulang ngaji, naudzubillah ya, kita meninggal ya nggak masalah. Berarti kan mati yang akhirnya yang baik. Mati sih macam-macam, itu tidak perlu milih dah. Dari siapa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kita satu bicara mati, bagaimana saya mati yang baik. Gimana cara mati yang baik? Biasakan hidup yang baik. Sudah, simpel. Biasakan hidup yang baik. Terkait dengan mati suri, ikhwanillah azakumullah, tidak dikenal dalam agama kita ada mati suri, ya mati hidup lagi tidak ada. Ya, karena ada hadis Bara bin Azib yang pernah kita bahas awal-awal saya handmade. Saya bahas hadis tentang Syafiq belum masuk sini, itu masih bayi saat itu kayaknya, masih kecil. Awalnya saya pernah bahas hadis Bara bin Azib. Di situ dijelaskan ketika malakul maut mencabut nyawa dari jasad, maka tidak dibiarkan di tangan malaikat maut meskipun sekejap mata, langsung diambil alih oleh malaikat pertama yang nanti ngurusin ruh. Dia bawa kafan, dia bawa minyak wangi dari surga, langsung dibungkus, harus diberi wangian dan langsung dinaikkan ke langit untuk menghadap Allah, dan nanti ditaruh lagi ke jasadnya untuk ditanya oleh Munkar dan Nakir. Di situ dikatakan tidak dibiarkan di tangan malaikat maut loh. Yang tugasnya nyabut ruh aja nggak dibiarkan di tangan dia, kan memang tugas dia bukan ngurusin ruh. Tugas dia hanya melepas ruh dari jasad. Ya, menghandle ruh ini tugas malaikat lain. Baik. Maka telah salah orang yang berpikiran balik lagi setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, atau istilah mati suri. Paling yang ada ikhwan azakumullah yang memungkinkan terjadi satu, memang secara ruh dia belum lepas jasadnya. Secara kesehatan mungkin nadinya sudah nggak terdeteksi, ya, nadi sini nggak raba, nafasnya sudah nggak ada, misalnya, ya. Hanya nggak itu. Ana pernah bawa di pengajian malah, Ustaz, dia mati. Kata saya tuh, sudah jangan, ya maksudnya saya takut disalahkan, nanti langsung diurusin tahu-tahu dari orang keluarga. Akhirnya saya sarankan bawa aja ke Medimas dulu, masakin Medimas. Di situ kan nanti pakai berapa? Jantungnya tuh diplak gitu kan, jantung, terus ini dibendet, ada nggak respon dari apa namanya, irang-irang gitu, apa namanya? Iya, katanya kalau mati tuh meski disinar juga dia nggak otomatis. Kalau normalnya kan kalau nerima cahaya banyak, hitam-hitam kita itu mengecil gitu kan. Nanti kalau cahayanya sedikit dia melebar. Kalau orang mati itu mau di center besar pun dia nggak akan respon. Apa namanya, retina tak? Di situlah pokoknya ireng-irengnya tuh. Oh iya Pak, sudah meninggal. Ini nggak ada pergerakan jantung, sudah lurus tuh, seret, di print, lurus terus. Kan biasa gini. Itu pun ditunggu, dia nggak bilang, tapi kita tunggu dulu. Baik, jadi dokter aja nggak bilang langsung, bukan, nggak ada nafas, enggak.
dimasukin tempel itu dulu, set, nggak ada nadinya, sudah dipegang semuanya, ya. Secara kedokteran ini direkomendasikan meninggal, ya. Maka dibikinkan surat, kita bawa keluarga, ya. Kita tidak disalahkan, artinya, ya tadi barangkali masalah ini terjadi sama paman saya juga, udah dimandikan malah dia, udah dimandikan, lagi dimandikan bangun lagi, sampai sekarang hidup. Zaman muda, zaman SMA katanya kena sakit paru-paru, tidurnya suka di masjid aja gitu kan, angin segala macem, ya paru-paru basah, meninggal. Cerita ibu saya, lagi udah dimandikan, orang-orang udah ngumpul, udah bawa beras, ya, lagi dimandikan bangun lagi dia. Kan lebih dari 60 tahun sekarang, ya mungkin belum ajalnya saja. Maka ikhwan azab, kemungkinan itu Mas Safir, ya. Jadi tidak ada mati suri, orang mati hidup lagi, nggak ada. Semuanya mati sudah. Hanya mungkin tadi sebetulnya secara medis atau secara agama ruhnya belum pas. Mungkin sudah nggak teraba nadinya, mungkin nafasnya nggak teraba. Atau objek vital sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit juga. Itu sudah dingin semua, sudah nggak ada tanda kehidupan, ya sudah, ya. Karena ketika masuk ke sana pun ya ada resiko yang lain, ya, harta segala macam. Ya ala kulli hal ikhwan bila azakumullah, itu mungkin jawaban saya, wallahu a'lam. Sudah ikhwan, sudah jam 9, kita dapat jatahnya semuanya jam 9. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.